Silakan share live-nya ke yang lain, terutama teman-teman mahasiswa baru. Saya akan membahas mengenai alur perkuliahan teman-teman mahasiswa baru setelah mendapatkan NIM sampai kode ini adalah di sini kan ada 2 angka ya. Angka pertama adalah hari. Jadi kalau 1 hari pertama, kalau 2 maka hari kedua. Nah, angka yang kedua ini adalah sesi. Jadi kalau 13 artinya hari pertama sesi ketiga. 14 hari pertama sesi keempat. 22 hari kedua sesi kedua dan seterusnya. Misalkan ada nggak Kak kode selain ini? Ada. Misalkan 99. Kalau kodenya 99 maka dia tidak ada ujiannya. Terus nanti di status ujiannya dia tidak ditawarkan karena memang tidak ada ujiannya. Ada lagi nggak? Ada. Satu lagi 02 atau 01. Itu artinya ujiannya skema UO tapi esai ya. Jadi kalau 99 tidak ada ujian, kalau depannya kosong itu skema UO tapi ujiannya esai. Nah, setelah itu kalian registrasikan, muncul tagihan. Nah, tagihannya dia di paling bawah nih. Langsung dia muncul tagihannya. Ini adalah pembayaran uang mata kuliah, sudah termasuk uang SKS, buku, uang ujian, dan biaya pengiriman buku. Nah, di sini statusnya sudah terbayar. Bayarnya gampang kok, pakai M-Banking hampir semua bisa, paling yang nggak bisa cuman BCA. Pakai Dana, toko oranye, toko hijau, semua hampir bisa semua. Lalu apalagi Kak setelah sudah lunas pembayaran UKT-nya? Setelah sudah lunas, langkah selanjutnya adalah aktivasi Tuton. Jadi nanti kalian belajarnya di Tuton. Cara aktivasi Tutonnya adalah balik lagi ke halaman yang di awal, scroll ke bawah, pilih aktivasi Tuton. Ya ini. Nanti dia akan langsung muncul tampilannya. Ini kemarin saya nggak sempat screenshot. Jadi kalau sudah muncul, langsung aktif. Terus cara loginnya, kamu tinggal pilih menu tutorial. Lalu pilih tutorial online. Nanti dia akan otomatis masuk langsung membuka tampilan website tutorialnya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini artinya kalian sudah siap nanti mengikuti tutorial online nanti tanggal 6 Oktober. Nah, untuk course-nya atau mata kuliah atau kelasnya dia belum muncul. Nanti munculnya kisaran H-7 sampai H-3. Munculnya juga bertahap. Jadi kalian tinggal tunggu saja nanti jadwal tutonnya berlangsung. Nah, setelah aktivasi Tuton, langkah selanjutnya kalian akan mendapatkan undangan. Nama kegiatannya adalah rangkaian LPKBJJ. LPKBJJ itu ada 4 kegiatannya. OSMB, PKBJJ, WT, dan KU. Yang dilaksanakan duluan itu dia kebagi 2. Yang pertama OSMB dan PKBJJ. Jadi kalian akan nanti dapat undangan OSMB dan PKBJJ. Cuma teknis per UT daerahnya beda-beda. Ada yang mesti daftar, ada yang diumumkan, ada juga yang diundang via WA. Yang mesti kalian lakukan adalah wajib bagi kalian follow IG UT daerah masing-masing. Biasanya nanti diinfokan di IG UT masing-masing. Jadi kalau kalian nggak dapat WA, itu diinfokan di IG UT daerah. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan jadwal OSMB, follow IG UT daerah masing-masing. Nah, nanti kalau udah dapat undangannya, kalian wajib hadir atau wajib mengikuti. Biasanya suruh pakai alma mater, pakaian yang rapi. Kak, gimana kalau misalkan kita nggak bisa hadir karena ada pekerjaan? Nah, kalian tinggal konfirmasi aja ke UT daerah. Biasanya OSMB itu dia terbagi dalam beberapa tahap. Jadi nggak cuma sekali, pasti beberapa kali. Nah, biasanya di akhir itu nanti ada yang OSMB-nya online. Nah, kalau ada OSMB-nya online, kalian tinggal ikuti aja.
Ya, karena ini penting. Kalau kalian nggak ikut, nanti kalian nggak paham mengenai perkuliahan di UT secara umum. Nah, setelah mengikuti kegiatan OSMB dan PKBJJ, kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya itu di web si layar. Tampilannya, sebentar ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini yang baru. Jadi dia ada tugasnya OSMB dan PKBJJ. Itu kalian mesti kerjain satu-satu. Nah, nanti setelah selesai dia akan dapat sertifikat. Contoh tampilannya, karena ini masih baru, saya belum sempat screenshot. Saya coba kasih tampilan yang lama, tapi sampai sama aja tampilannya. Hanya berbeda sedikit aja. Si layar. Nah, ini contoh yang course OSMB-nya. Dia ada 9 topik. Ini kalian harus kerjakan semua topiknya. Kerjakan satu-satu, nggak bisa lompat. Jadi topik 1 dulu, topik 2. Nanti kalau topik 2 belum selesai, dia nggak bisa loncat ke topik 3. Gitu. Sampai nanti terakhir di sertifikat. Yang sertifikat, ya. Sampai nanti di tahap sertifikat itu ada kolom namanya kehadiran. Nah, kehadiran ini yang ngisi itu UT, bukan kalian. Kalian nggak bisa ngisi. Jadi kehadiran itu, nah bentuknya kayak gini dia. Di tahap terakhir di sertifikat, nah ini kehadirannya kalian nggak bisa ngisi sendiri. Pasti dia mentoknya di sini. Kalian tinggal tunggu aja beberapa hari, biasanya kisaran 3 hari atau 4 hari, nanti dia akan muncul nilainya. Karena UT yang mengecek. Jika udah selesai, nanti UT yang akan mengecek apakah di absen kamu ada. Jika ada, mereka akan mengklik. Habis itu tinggal download sertifikatnya. Nah, nanti sertifikatnya di sini. Begitu. Nah, nanti kalau udah selesai, tadi kegiatannya ya, registrasi mata kuliah, pembayaran registrasi mata kuliah, aktivasi tuton, ngerjain si layar, sama satu lagi, ada lagi, sorry, bahan ajar digital. Nah, untuk bahan ajar digital, ini kalian nggak bisa langsung akses. Biasanya dari pembayaran UKT itu kisaran 7 hari baru bisa diakses. Nah, bahan ajar digital ini ada aplikasinya juga. Kalian bisa download baik di App Store maupun di Google Play. Namanya bahan ajar digital. Nanti bentuk aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Nanti teman-teman silakan cari di App Store ataupun di Google Play. Ya, cuman ya tadi, walau untuk loginnya nggak bisa langsung. Mesti nunggu dulu kisaran 7 hari. Cara loginnya pakai email e-kampus. Passwordnya U besar, T, lalu tanggal lahir. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini jika teman-teman sudah berhasil login bahan ajar digital. Kalau untuk usernya, saya coba tulis ya. User bahan ajar digital. Silakan teman-teman nanti di ini aja di screenshot. nim@ikampus.ut.ac.id. Password U-nya besar, tanggal lahir. Contoh
UT 1708-1945. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Silakan teman-teman di screenshot dulu. Lalu nanti ada satu lagi aplikasi yang saya sendiri sering pakai, namanya lisensi Office 365. Jadi lisensi ini kalian dapatkan berbagai aplikasi Office 365, di antaranya Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Teams, dan lain-lain. Ini juga sering saya pakai, terutama untuk yang kapasitas ini penyimpanan cloud, penyimpanan awan. Dia dapat kapasitasnya 5 GB. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu dia kalau kita mengerjakan di laptop dan kita sinkronkan data kuliah kita di OneDrive, itu kita bisa akses dimanapun dengan device apapun. Cukup dengan browser pun bisa. Misalkan kamu mengerjakan di laptop, kamu sinkronkan dengan data OneDrive. Lalu kamu di kantor ada laptop juga, cuman laptopnya di rumah, ini laptop kantor, kamu juga bisa buka sambil kalau lagi senggang gitu kan, lagi istirahat, bisa juga buka tugas kuliah sambil lihat-lihat dan segala macam, itu bisa juga. Di HP bisa juga, di tab juga bisa, di iPad juga bisa. Contoh aplikasinya kurang lebih seperti ini. Yang OneDrive ya. Nah, ini yang M365. Oh, ini belum saya download. Saya buka dulu yang OneDrive. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya selalu pakai. Jadi saya selalu saya simpan semua kegiatan perkuliahan, ya. Nah, ini saya sedikit ngasih tips buat teman-teman sebelum nanti menghadapi Tuton, di mana di semester ini TMK sudah tidak ada lagi, ya. TMK sudah tidak ada lagi dan tidak perlu klik kesediaan Tuton. Jadi kamu cukup sampai berhasil login Tuton aja. Nah, di mana tidak ada TMK, maka semua ikut Tuton itu bisa mengakibatkan webnya itu susah diakses. Kemarin saat ada TMK pun itu sangat sulit diakses. Paling lancar itu saat orang-orang pada tidur. Jadi kisaran jam 12 malam sampai pagi. Nah, itu lancar banget. Nah, kalau saya sendiri tipsnya itu, saat sesi baru terbuka, saya akan download dulu. Saya copy dulu datanya ke data Word atau Excel. Saya simpan semuanya data, baru saya kerjakan di Word. Setelah selesai, baru saya pastekan ke e-learning-nya. Contohnya kayak gini. Ini semester 7 kemarin ya, saya udah simpan. Saya buat semua folder mata kuliahnya. Dalam satu mata kuliah, saya buat semua sesinya sampai sesi 8. Dalam satu folder itu saya siapkan juga file Word-nya. Jadi nanti tinggal copy aja. Gitu. Nah, untuk jadwal tutonnya saya simulasikan ya. Sekarang kita masuk bahas yang tutonnya. Tuton. Nah, ini saya jelaskan mengenai jadwal di Tuton. Silakan teman-teman disimak dengan baik ya. Kadang teman-teman tuh sering selip. Pertama lupa jadwal, kedua tidak memahami. Di Tuton itu ada 3 yang wajib. Kehadiran, diskusi, dan tugas. Hanya 3 itu yang wajib kalian kerjakan. Selain itu tidak wajib. Misalkan ada kuis, itu tidak wajib ya. Ada latihan, itu tidak wajib. Kalau mau kerjakan silakan, nggak dikerjakan juga tidak apa-apa. Dikerjakan tidak ada nilainya. Yang wajib itu kehadiran, diskusi, dan tugas. Nah, di Tuton itu ada 8 sesi. Sesi 1 sampai sesi 8. Satu sesi jangka waktunya 2 minggu. Ya, 2 minggu. Di sini makanya 6 Oktober sampai 19 Oktober. Namun, setiap sesi akan terbuka setiap minggu. Contoh di sini kan diskusi 1 tanggal 6 Oktober. Nah, sesi 2 itu akan terbuka seminggu kemudian, yaitu tanggal 13 Oktober.
Tapi sesi satunya masih bisa dikerjakan. Sehingga di tanggal 13 ini kalian masih bisa mengerjakan sesi 1 dan sesi 2. Ya. Begitu. Tapi usahakan satu sesi selesai dalam 1 minggu. Itu mempengaruhi nilai juga. Misalkan satu sesi nih, kan 2 minggu. Kalau kamu selesainya dalam 1 minggu, itu nilainya bisa di atas rata-rata 80. Tapi kalau kalian di atas minggu, ya ngerjainnya di atas 7 hari, di pekan kedua, itu nilainya sulit untuk dapat 100. Sangat-sangat sulit. Jadi saya sarankan, mulai dari sekarang kalian buat jadwal belajar. Ya, karena dalam misalkan kalian registrasi mata kuliah dalam satu semester ada 6 mata kuliah. Maka di sesi 1 kalian mengerjakan diskusinya ada 6. Di sesi 2 diskusinya juga ada 6. Nah, yang di sesi 3, nah di sini nih sering kelabakan. Di sesi 3 itu tugasnya double. Ada diskusi dan tugas. Jadi kalau ada 6 mata kuliah, maka 6 diskusi dan 6 tugas. Itu bakalan lebih crowded lagi kalau kalian nggak menyusun jadwal dan disiplin. Contoh jadwalnya saya sudah buatkan juga. Ada di link bio TikTok saya. Silakan teman-teman download. Nah, contohnya seperti ini yang saya buatkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya buatkan simulasinya 6 mata kuliah. Jadi dari sesi 1, ini contoh di saya ya. Contoh di saya itu seperti ini. Jadi saya itu satu hari saya kerjakan 1 mata kuliah di jam 9 malam. Ya, kalau teman-teman mau pakai form ini, mau pakai template ini silahkan download. Linknya ada di bio TikTok. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan. Jadi sehari 1 nih. Sebenarnya kalau bikin jadwal tuh gampang. Yang susah itu kalau kalian apa sih namanya? Yang susah itu disiplin. Benar, yang susah tuh disiplin. Kalau kita mulai jam 9 ya jam 9 terus dan segala macam. Nah, kalau teman-teman yang istilahnya sip-sipan, bebas kalian mau jam berapapun, tidak ada masalah. Ya, mau jam pagi, mau jam sore bebas. Yang penting tidak lebih dari tenggat waktu 2 minggu. Jadi penting nih di sesi 1 agar kalian disiplin selesai dalam jangka waktu seminggu. Kalau dalam sesi 1 aja kalian nggak sanggup untuk selesai dalam 1 minggu, apalagi nanti sesi 2. Apalagi nanti sesi 3. Ingat sesi 3, ini misalkan nih sesi 3 dikerjain tanggal 20 jam 9 malam. Ini ngerjainnya 2, diskusi dan tugas. Kalau diskusi dan tugas ini kalian nggak kalau di sebelumnya kalian nggak lancar ngerjain 1 hari 1, apalagi nanti di sesi 3-nya itu bakalan ribet lagi. Ini udah saya buatkan, silahkan teman-teman aplikasikan. Dan satu lagi mengenai nilai di Tuton. Di Tuton kan tadi ada 3, kehadiran, diskusi, dan tugas. Nah, 3 ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Bukan apa ya istilahnya, bobot lah. Memiliki bobotnya masing-masing. Saya juga sudah buatkan simulasi bobotnya. Seperti ini. Jadi kehadiran itu 20%, diskusi 30%, tugas 50%. Misalkan nih, kalian kan udah tahu nih aturannya. Kehadiran berapa persen, diskusi berapa persen, tugas berapa persen. Misalkan kalian sangat sibuk, misalkan ya. Di sesi 1 kalian sanggup, sesi 2 kalian sanggup, sesi 3 ternyata kalian nggak sanggup. Nah, kalian harus atur strategi. Gimana caranya nilai kalian bisa maksimal. Misalkan nih, di sesi 3 kalian udah nggak sanggup. Sesi 3 kan tugasnya double. Nah, misalkan di sesi 5 kalian bisa atur lagi. Sesi 5 kayaknya saya nggak sanggup deh. Kalau sesi 5 nggak sanggup, kamu kerjain aja yang tugas. Diskusi kamu abaikan. Itu contoh aja. Jadi, kamu atur strateginya dan paham aturannya. Supaya nanti nilainya maksimal. Karena di Tuton itu nilainya diakumulasi dari sesi 1 sampai sesi 8. Contoh simulasinya seperti ini, saya cantumin ya. Kalau kehadiran dia biasanya pasti 100. Nggak mungkin dia di atas 100. Pasti dia 100. Atau nggak mungkin dia di bawah 100. Diskusi
tinggal misal masing-masing kamu berapa. Misalkan kita buat 580. Misalkan tugas dia cuma 3 ya guys. Nah, nanti dari sini baru diakumulasi kehadiran bobotnya 20. Diskusi ke bobotnya 24, tugas bobotnya totalnya 40, maka nilai kamu totalnya adalah 84. Jadi di Tuton itu nilainya diakumulasi dari sesi 1 sampai sesi 8. Kenapa sih saya buat ini? Salah satu tadi buat merekap, yang kedua sering terjadi error. Error di sini adalah ketika kamu sudah mengerjakan, ternyata bobotnya itu di Tuton dia nggak muncul. Itu masih sering terjadi, makanya selalu saya buat selalu saya rekap seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti bobotnya tidak sesuai dengan rumus yang saya buat, saya akan segera lapor via Halo UT, via website Halo UT. Nanti sama Halo UT akan diperiksa dan akan diperbaiki supaya bobotnya muncul. Itu pentingnya. Saya coba kasih lihat lagi tampilan di Tutonnya. Sudah. Tuton, oh ini dia. Bentar ya guys, ini sambil loading dulu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan ya detailnya mengenai tampilan di Tuton. Nah, ini tampilan jika sudah muncul mata kuliah. Di sini ada nama mata kuliah, lalu ada kode kelas, ya. Di semua mata kuliah sama. Lalu di sini ada fakultasnya, ada FKIP, ada FE. Nah, ini kalian nggak usah perhatiin, ya. Misalkan kalian FKIP, kok di sini ada FE-nya? Misalkan kalian FE, kok di sini ada FKIP-nya? Itu nggak apa-apa, abaikan aja. Yang penting adalah nama mata kuliahnya sudah sesuai. Lalu kelasnya. Kalau kelas itu kan biasanya ada banyak. Nah, dalam satu kelas ini kalian akan campur antar UT daerah. Satu kelas itu biasanya 50 orang. Gitu. Kadang bisa ada yang sama prodinya, kadang juga bisa beda. Nah, ini aksesnya bisa dari tengah ataupun dari samping sini. Sama aja. Ya. Nah, di dalamnya nanti akan ada pendahuluan. Jadi sebelum sesi 1 nanti tanggal 6 Oktober dimulai, nanti ada pendahuluan yang kalian bisa baca-baca dulu. Nanti ada biasanya perkenalan dari tutornya, ada video perkenalan, terus ada tata tertib Tuton, ada RAT, rancangan aktivitas tutorial, lalu ada tata tertib, RAT, forum perkenalan. Jadi sebelum Tuton dimulai, kalian isi perkenalan untuk tutornya. Misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak siapa gitu, perkenalkan nama saya ini dari Prodi ini dari UPBJJ ini. Cukup itu aja, nggak perlu misalkan tempat tinggal, tanggal lahir nggak perlu. Misalkan mau ditambah aktivitas apa, pekerjaan gitu atau apa. Mohon bimbingannya, semoga perkuliahan ini dilancarkan dan saya dapat memahami materi perkuliahan. Simpel aja perkenalannya, jangan mengungkapkan data-data pribadi yang penting. Itu perkenalan diisi di semua mata kuliah. Tidak wajib, cuma secara adab lebih baik kalian isi supaya lebih dikenal dengan tutornya. Nah, forum perkenalan di sini ya. Tata tertibnya di sini. Tata tertib isinya yang tadi, yang kontribusi tugas tadi, bobotnya. Lalu ada RAT, rancangan aktivitas tutorial. RAT itu maksudnya apa sih? RAT itu maksudnya gini. Dalam satu kegiatan Tuton, itu kan ada 8 sesi. Nah, tiap sesi itu dia terbagi dari, satu sesi itu isinya macam-macam bab-babnya. Nah, biasanya sesi 1 bab 1, sesi 2 bab 2 dan seterusnya. Tapi kadang-kadang beda. Kadang sesi 3 dia babnya bab 3, 4 dan lain-lain. Nah, itu kamu bisa tahu dari RAT, rancangan aktivitas tutorial.
Ini biasanya saya simpan juga supaya saya biar tahu, oh sesi 3 ini bahas temanya apa. Sesi 4 bahas temanya apa. Kayak gitu. Nanti sih di saat sesinya kebuka akan ketahuan juga. Cuman ketika kamu udah baca ini, kamu tahu lebih dulu. Gitu. Nah, ini contoh forum perkenalannya. Nanti tinggal add discussion topic ya. Nanti judulnya perkenalan diri, langsung kamu isi aja. Nah, ini contoh sesi 1. Ini contohnya, ini harusnya di sini ada video sapaan dari tutornya. Ini nggak dibuat nih kalau tanda merah gini. Nah, ini sesi 1, dia udah ada kehadiran. Lalu ada materi juga. Ada materi tambahan, bisa kalian download dan baca. Nah, di sini ada diskusinya. Nih, kalian tinggal klik aja. Nah, yang latihan ini tidak wajib ya. Jadi sesi 1 yang wajib adalah kehadiran dan diskusi. Nah, ini contoh kehadirannya kayak begini. Gampang kok, tinggal klik-klik aja. Nah, kalau kehadiran sudah muncul, sudah kalian klik, nanti di sini muncul nilainya. Grade 100. Yang perlu kalian lihat hanya grade-nya aja. Ya. Nah, ini contoh diskusinya. Ya, di sini ada pertanyaan dari tutor. Kalian tinggal jawab di bagian bawah. Nah, di sini nih. Di sini harusnya ada tombol reply. Ini cuman saat saya screenshot kemarin, tombol reply-nya sudah nggak ada, sudah deadline. Jadi di sini nanti ada tombol reply, nanti muncul jawaban kamu di bawah. Nah, ini jawaban mahasiswa yang pertama kali nih jawab. Usahakan jawab itu ya di minggu pertama, di awal-awal. Jangan setelah hari ke-7, hari ke-8 dan sebagainya. Ya, biasanya susah dapat nilai 100 gitu. Jadi manfaatkan tuton ini supaya nilai kalian maksimal dan kalian memahami materi. Nah, ini contoh sesi 3. Sesi 3 dia ada diskusi dan ada tugas. Nah, bedanya kalau diskusi, kalian bisa lihat jawaban dari jawaban dari mahasiswa yang lain. Jadi bisa jadi apa ya, inspirasi lah, bukan contekan, tapi inspirasi buat kalian menjawab. Nah, kalau di tugas itu tidak bisa. Jadi metodenya dia bukan nge-reply, tapi upload jawaban, upload file. Bentuknya PDF. Word juga bisa, tapi sebaiknya PDF. Karena kalau Word dia kadang-kadang berubah ininya apa? Tulisannya itu berubah. Jadi sebaiknya PDF aja, ya. Nah, bentuknya kayak gini dia. Nah, ini contoh sudah diupload nih, bentuknya PDF. Ini sudah disubmit dan sudah dinilai. Gitu. Nah, ini contoh kalau kalian akan menjawab tutornya. Nanti muncul tabel kayak begini. Muncul tab kayak begini. Sekarang kita ingin melihat nilai. Melihat nilai itu caranya klik yang di bagian atas, yang profil. Terus kalian pilih menu grade atau nilai. Nah, tampilan nilainya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilan nilai yang sudah direkap. Yang tadi saya bilang, tampilannya apa? Nilainya itu rekapan atas bobot semua nilai kehadiran, diskusi, dan tugas. Nah, untuk melihat detailnya, kalian tinggal klik aja mata kuliahnya ini, masing-masing mata kuliah. Nanti dia akan muncul. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nih ya, saya jelasin kali ya. Nah, ini adalah untuk nilai kehadiran. Nih, nilainya semua 100. 100. Cuma di akumulasinya, di paling bawah, dia yang tertera adalah bobotnya. Seperti file simulasi yang tadi saya buatin. Seperti saya bilang tadi, kadang bobotnya ini nggak sesuai. Misalkan di sini kalau sesi 1 sampai sesi 8 harusnya 20. Kadang nggak 20. Misalkan cuma 18 atau 16. Nah, itu berarti ada yang error. Bobotnya ada yang tidak terakumulasi. Nah, itu harus segera lapor via Halo UT. Nah, ini contoh yang nilai diskusi. Nih, akumulasinya.
Sesi 1, diskusi 1, 88, 82, dan seterusnya. Nanti akumulasi di sini adalah akumulasi dari nilai diskusi. Di sini 24,9. Ya, untuk tahu benar atau enggaknya ya tadi pakai simulasi nilai di Tuton yang sudah saya buatkan tadi. Nah, ini kalau tugas. Nah, kalau tugas nanti dia kelihatan di sini ada apa? Feedback dari tutornya. Misalkan kurang apa dan segala macam. Diskusi dan tugas itu kalian bisa revisi, bisa perbaiki jika deadline-nya belum berakhir. Makanya tadi saya bilang usahakan selesai dalam 1 minggu. Jadi ketika tutor sudah memberikan nilai, masih ada jangka waktu, kalian masih bisa memberikan perbaikan. Dan kalian masih tahu, satu tutor itu dia nggak megang cuma satu kelas. Satu kelas itu 50 orang. Satu tutor itu bisa megang 3-5 kelas. Ambillah satu tutor 3 kelas. Nah, kamu bisa bayangin, satu tutor 3 kelas kali 50 berarti 150. Jadi satu sesi, misalkan sesi 1, dia harus membaca jawaban 150 mahasiswa. Ya. Makanya usahakan kalian jawab di awal-awal waktu. Belum lagi nanti di sesi 3 ada diskusi dan tugas. Gitu. Jadi sebaiknya di awal-awal. Tapi memang ada beberapa tutor tuh yang ya gitulah, ada yang pasif atau segala macam. Kalau ketemu tutor yang nilainya agak males-malesan, ya udah kalian yang penting kerjain aja. Yang penting kerjain beres, sudah kalian pastikan kerjaan kalian sudah dikerjakan dan sudah muncul jawabannya. Nanti biarkan dia yang nilai. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih, itu aja. Saya rasa udah jelas tadi saya detailnya semua dari registrasi mata kuliah, pembayaran, aktivasi Tuton, OSMB, PKBJJ, lalu mengerjakan si layar, terus Tuton, sama apa lagi tadi ya. Sudah, kayaknya sudah semua saya jelasin. Kalau yang tugas si layar itu gampang sih. Kan tugas si layar itu bentuknya kayak nggak salah suruh bikin rencana belajar ya. Oh, di sini saya nggak buka ya. Saya taruh mana ya? Oh, lupa saya yang formnya yang mana. Oh, ini dia. Nah, teman-teman suruh ngisi ini kan, lembar kerja ini. Lembar kerja, suruh bikin tujuan target, rencana belajar, sama ngerangkum. Kalau ini sih gampang sih. Kalau video ini saya udah buatin juga. Gampang kok ini. Ini tinggal isi-isi aja. Nanti saat PKBJ juga dijelasin. Kayak gitu. Oke, sekarang saya lihat dulu kolom komentar dari teman-teman. Oh ya, nanti saya rekam. Rekamannya saya upload di YouTube saya. Silakan teman-teman subscribe. Mana ya YouTube-nya? Nah, ini dia. Nah, ini YouTube saya. Kemarin saya udah ngerekam yang Yudisium. Silakan nanti teman-teman subscribe. Nanti rekamannya saya akan upload. Silakan ketika teman-teman ada pertanyaan. Oh, ada Kak Cuplis, ada Kak Rizal. Makasih Kak Rizal. Iya, nanti rekamannya ada. Nanti saya upload ke Tia di YouTube saya. Silakan nanti di subscribe aja. Nama channel YouTube-nya di layar, Kak. Pintar dengan UT. Kelihatan kan di layar? Aduh. Mau lihat modul online di ini, di apa sih namanya? Di BA Digital. Kak, kalau live YouTube kok jarang ketemu ya?
Jarang YouTube live. Kemarin YouTube live nggak ada yang nonton, jadi belum ini lagi. Pendaftaran masih buka sampai tanggal 13. Pendaftaran mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa RPL itu nanti pas mulai kuliah akan ada kelasnya sendiri ya? Enggak, sama aja. Sama aja. Mau RPL, non RPL sama. Sesuai mata kuliah yang diambil. Jadi bisa jadi mata kuliah yang kamu ambil itu mata kuliah mahasiswa semester 3, semester 5 dan macam-macam. Jadi dicampur. Sama-sama, Kak. Bang, kenapa aku belum bisa login bahan ajar interaktif? Nanti disimak ya, Kak. Biasanya 7 hari setelah pembayaran. Cara lapor ada nilai yang error gimana, Kak? Oke. Cara lapornya, kamu buka website Halo UT. Lalu klik tiket. Isi semua datanya. Untuk topiknya kamu pilih sebentar. Nah, pilihnya tutorial atau tugas. Subjeknya kasih keterangan. Bobot nilai mata kuliah. Misalkan kehadiran sesi 1 tidak muncul. Nah, di bawahnya jelasin juga nama mata kuliahnya, kelasnya, kelas berapa. Terus lampirkan screenshotnya. Gitu caranya.